Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan soil transmitted helminth. Kelompok kami terdiri dari Hidayatullah, Iklima, Lulu, Putri, dan Yulia. Soil transmitted helminth ini ada empat golongan. Yang pertama Ascaris lumbricoides, cacing tambang, Necator americanus, dan Ancyclostoma duodenale. Yang ketiga Trichuris tripuira. Yang keempat Strongyloides pterocoralis. Yang pertama itu Ascaris lumbricoides, nematoda usus terbesar yang hidup dalam tubuh manusia. Penyakitnya yaitu Ascariasis. Prevalensinya ini cukup tinggi pada daerah tropis seperti di negara Sud-Asia 73%, Afrika 12%, Amerika Tengah dan Selatan 8%. Ini kenapa cukup tinggi di daerah tropis? Karena di daerah tropis ini kelembabannya cukup tinggi dan mungkin sanitasi hygiene-nya yang kurang baik. Sedangkan untuk prevalensi di Indonesia itu 60 sampai dengan 90%, terutama di daerah tertinggal dan daerah kumuh. Ascaris lumbricoides ini atau roundworm atau disebut dengan cacing gelang atau cacing gilik, itu penyebarannya pada manusia. Penyakitnya disebut Ascariasis. Habitatnya itu di domain usus halus. Bentuknya itu telur infektif berasal dari telur yang fertilisit, dan penularannya itu secara peroral atau tertelan oleh orang yang telah terinfeksi telur cacing lumbricoides. Morfologinya itu mempunyai 4 tipe. Yang pertama dibuahi, yang kedua matang atau berembrio yang sudah berisi larva, yang ketiga tidak dibuahi atau infertil atau unfertilized egg, yang keempat decorticated atau dapat fertil maupun infertil. Ini adalah contoh telur yang sudah dibuahi atau fertilized egg. Bentuknya itu lonjong, ukurannya 45 sampai dengan 70 kali 50 mikron, dinding telurnya tebal dan transparan. Terdiri dari 3 lapis lipoida, lapisan glikogen, lapisan albuminoid, dan kuning kecoklatan. Telur matangnya berisi larva, Ini telur yang berembrio matang infektif, dan ini telur decorticated. Telur Ascaris lumbricoides ini yang tidak dibuahi atau unfertilizated, bentuknya lonjong, sama ada lapisan albuminoidnya juga. Ini cacing betina dapat memproduksi telur sampai dengan 200.000 telur per hari. Morfologi dewasanya itu bentuknya silindris, betina panjangnya 23 sampai 35, jantan panjangnya 10 sampai dengan 31 cm. Mulutnya mempunyai 3 buah bibir, 1 dorsal dan 2 subventral. Ini contohnya cacing dewasa Ascaris lumbricoides. Yang ini cacing jantan ya, karena sampai dengan 10 cm. Daur siklusnya itu telur tertelan bersama makanan atau minuman orang yang terkontaminasi di dalam lalu dia berkembang biak di dalam usus halus. Selanjutnya dinding telur itu pecah, larvanya keluar dan mempenetrasi di dinding usus, yaitu nanti akan berkembang biaklah si Ascaris lumbricoides ini. Waktunya 60 sampai dengan 75 hari. Bila keadaan lingkungan sekitar telur baik, seperti tanah liat, kelembaban 80%, cukup O2 juga, tempat teduh, tidak terkena sinar matahari atau temperatur 22 sampai dengan 23 derajat Celcius, maka dalam waktu 3 minggu telur ini akan menjadi infektif bagi manusia dan bertahan sampai beberapa tahun. Epidemiolognya, infeksi pada anak umur 5 sampai dengan 9 tahun dewasa. Ini kenapa? Akibatnya kepada anak ini kan suka bermain tanah. Nah, di dalam tanah itu kan kita tidak tahu apakah telur Ascaris itu ada atau tidak ada, dan tidak cuci tanganlah si anak tersebut, sehingga bila memegang makanan ataupun meminum minuman maka tertelan bersama telur tersebut. Dan sayur makanan yang mentah juga yang dicuci kurang bersih. Patologinya ini
Bila jumlah cacing sedikit sampai dengan 20 ekor tidak menimbulkan gejala. Kelainan yang akan dapat ditimbulkan akibatnya migrasi larva 4 sampai dengan 16 hari setelah menelan telur. Cacing dewasa ini cukup singkat, 6 sampai 8 minggu setelah menelan telur. Akibat migrasi larva ini akan menyebabkan perdarahan dalam jaringan paru, reaksi radang di sekitar larva, peningkatan mukus di bronkus, spasme, sanitasi pada host, alergi, serangan asma, demam, dan lain-lain. Pada pemeriksaan darah ini akan ditemukan sel eosinofil meningkat, dan pada auskultasi paru ini terdapat wheezing dan ronki bila sudah terkena paru. Akibat cacing dewasa ini pada lumen usus halus, bila menghisap makanan dari yang sudah terkena cacing lumbricoides, gejala kliniknya itu bisa berat sampai dengan ringan. Keadaan umum penderitanya itu dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama faktor mekanis, yang kedua faktor kemis. Gejalanya itu seperti rasa tidak enak pada perut, diare, kolik, anoreksia, gejala keracunan, edema, dan apendisitis. Cacing dewasa ini dapat keluar spontan melalui anus, mulut bersama muntahan. Akibat migrasi pada cacing dewasa, organ lain menimbulkan gejala akut seperti ileus, obstruksi usus, perforasi usus, dan peritonitis, dan ini akan mengakibatkan bisa juga kematian bila tidak tertangani. Komplikasi ini sering dijumpai pada anak-anak. Diagnosa ini dalam telur dalam tinja ini dapat dari hapusan langsung atau secara konsentrasi, larva dalam sputum, gastric wheezing. Anamnesanya itu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, dan anus. Terapinya dapat mebendazole, pyrentel pemot, leparmisin, dan levamisol. Pencegahannya ini perbaikan higien sanitasi perorangan dan lingkungan, pengobatan penderita yang terinfeksi. Selanjutnya, Hawthorne atau cacing tambang. Cacing tambang ini memiliki dua spesies. Yang pertama Ansolistoma duodenal dan Nectar americanus. Penyakit ini disebut ancylotemiasis dan nectoriasis. Ini masih hospesnya itu manusia. Habitatnya itu terdapat di mucosa duodenum dan jejunum. Bentuknya itu bentuk telurnya larva filariform. Distribusi geografis dan epidemiologinya ini sama, terdapat pada daerah tropis dan subtropis. Cara penularannya itu perputaran melalui larva infektif yang menembus kulit. Beda dengan Ascaris. Ini contohnya telur Holcomb atau cacing tambang. Bulat lonjong terdiri dari satu lapis hyaline yang transparan. Ukurannya itu 57 sampai 76. Yang ini Rabidiform gemuk, tidak infektif, panjangnya 250 mikron. Filariform langsing, infektif 600 mikron. Morfologi cacing dewasa itu betina dan jantan. Betina itu cukup panjang 9 sampai dengan 13, sedangkan jantan 5 sampai dengan 11. Bisa dilihat teman-teman. Perbedaan morfologi cacing dewasa Ancylostoma duodenal dan Nectar americanus. Dari arah kepala, letak pulpa, rongga mulut, bursa okultarik. Dan ini untuk Nectar itu berlawanan dengan Ancylostoma. Siklusnya itu sama. Bila telur dikeluarkan bersama tinja, waktu 1 sampai dengan 2 hari pada kondisi optimal menetas. Larva Rabidiform bersifat aktif, pendek gemuk, mencari makan dari debris. 5 hari setelah terinfeksi, larva ini akan menembus kulit pada dorsum pedis atau kulit tangan. Lalu masuk dalam pembuluh darah, pada paru, jantung, menembus alveoli disebut lung migration, oesophagus, dan masuk usus halus, dan akan berkembang biak menjadi cacing dewasa. Nah, waktu yang diperlukan ini 5 sampai dengan 6 minggu.
Kondisi optimalnya tanahnya bersifat lepas, pasir, pertukaran hawa oksigennya oke, kelembabannya cukup, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, tidak terkena matahari langsung. Cacingnya ini menempel diri dan menggigit sebagian mukosa usus halus sambil menghisap darah, dibantu dengan adanya anti-keunggulan yang disekresi cacing. Jumlahnya ini dideteksi radiostop CR51 pada Ancylostoma duodenal per hari 0,2, sedangkan Ektor 0,034. Jumlah telurnya ini bisa 20.000 per hari untuk Ancylostoma dan Ekator 10.000. Jangka waktu ketahanan hidupnya 6-8 tahun untuk Ancylostoma dan Ekator 4-5 tahun. Gejala klinisnya ini ada 2, karena migrasi larva, karena cacing dewasa. Gejalanya ini bisa di jaringan paru, nyeri tenggorokan, batuk, nyeri gejala faringitis. Sedangkan untuk di digestif itu nyeri epigastrium, gangguan pencernaan, hilang nafsu makan, diare sampai dengan konstipasi atau tidak bisa BAB. Sedangkan untuk cacing dewasa ini gejalanya ini untuk digestif, nyeri epigastrium, gangguan pencernaan, sama yang dengan yang sebelumnya sampai dengan konstipasi, gejala anemia secara perlahan, infeksi menahun bila infeksinya menahun seperti anemia zat besi, hipokromik mikrostik. Secara klinis berdasarkan amnesa dan gejala, secara laboratorium ini ada 2 spesimen feses dan spesimen darah. Pada feses ini ditemukan adanya telur, sedangkan pada darah adanya anemia hipokromik mikrositer. Terapinya sama, mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari berturut-turut dan parental pamote dosisnya sama 10-20 mg kilogram berat badan. Ini pencegahannya untuk selanjutnya itu pengobatan penderita yang tadi mebendazole dan lain-lain, mengatur pembuangan tinja, pembuangan latrin, dan anjur memakai alas kaki pada daerah endemis. Bukan saja daerah endemis, untuk sekarang memakai alas kaki itu sangat penting, sangat. Selanjutnya aku sampai 4. Baik, selanjutnya saya kelima akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini. Ada Strongyloides stercoralis. Selanjutnya Strongyloides stercoralis, nama dalam bahasa Indonesianya yaitu cacing benang. Cacing benang ini penyakitnya disebut strongyloidiasis. Dia hospesnya definitif manusia dan hewan. Habitatnya cacing betina pada mukosa duodenum dan jejunum. Kalau cacing jantan jarang ditemukan di dalam hospes. Bentuk infektifnya yaitu larva filariform. Distribusi geografisnya ini tersebar di daerah tropis dan subtropis. Daerahnya panas dengan kelembabannya yang tinggi. Nah, telur cacing benang ini jarang ditemukan di dalam tinja. Morfologinya menyerupai telur hookworm dan menetas di dalam tubuh host dan keluar bersama tinja sebagai larva Rhabditiform. Ini adalah larva Rhabditiform pada feses. Dan selanjutnya larva filariform yang langsing panjang dan ekornya bercabang. Cacing dewasanya bentuknya parasit. Lalu betina langsing, kecil, tidak berwarna. Ukurannya 2,2 kali 0,04 mm. Kutikulanya striatid, bukal kavitinya pendek, esopagusnya silindris panjang. Dan untuk cacing dewasa bentuknya free living,
Kalau cacing betina, panjangnya 1 mm dan uterusnya berisi telur. Kalau cacing jantan, panjangnya 0,7 mm, ekornya lancip memengkok ke ventral dan terdapat spikula. Ini siklus langsung dari cacing benang. Pertama, larva filariformnya di tanah, kontak melalui kulit atau mulut manusia maupun hewan. Kemudian menembus kulit, masuk ke sirkulasi darah, kemudian masuk ke jantung, ke paru-paru, kemudian ke kapiler pembuluh darah, kemudian selanjutnya ke alveoli dan esofagus, masuk ke usus halus sehingga menjadi cacing dewasa jantan dan betina. Dari larva untuk mencapai paru-paru 3-13 hari. Autoinfeksinya larva filariform dapat penetrasi kulit perianal pada penderita dengan hygiene-nya jelek, konstipasi, defekasi dibersihkan dengan tisu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Lanjut ke selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Lulgita Agustin. Gejala klinis disebabkan oleh larva. Ada kelainan pada kulit, creeping eruption seperti pada ancyloptomia, toma berupa garis lurus, sifat lebih progresif. Gejalanya dermatitis urticaria. Yang kedua, larva dalam paru, pneumonitis. Gejalanya demam, batuk, sputum mukopurulen, dyspnea atau sesak. Yang ketiga, ada pada intestin, ulkus, septikum, malabsorpsi, perdarahan gastrointestinal. Next. Yang kedua, disebabkan oleh cacing dewasa. Infeksi ringan, asimptomatik, mual, muntah, nyeri perut, diare ringan. Infeksi beratnya ada gejala-gejala lebih jelas, diare berat, dehidrasi, kolik. Diagnosa, sampel, spesimen, feses, ditemukan adanya larva Rhabditiform. Biapan feses 3 hari, menjadi larva filariform dan cacing dewasa free living. Next, terapinya ada thiabendazole, albendazole, simptomatik untuk diare, dehidrasi, atau gangguan elektrolit. Next, pencegahan, pengobatan penderita, mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin. Pendidikan tentang higien kesehatan, anjuran memakai alas kaki pada daerah endemis. Next, Trichuris trichiura. Next, nama dalam bahasa Indonesianya cacing cambuk. Penyakitnya disebut trichuriasis. Hospes definitif manusia. Habitatnya mukosa, sesum, dan kolon. Bentuk infektif, telur infektif. Cara penularan per oral. Next. Selanjutnya bagian saya, Putri Ida. Epidemiologi. Trichuriasis merupakan penyakit tropis terutama pada anak usia 5-15 tahun. Terbanyak dijumpai pada daerah rural ya, ditemukan juga di Amerika Selatan, terutama standar kosmopolitan tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang panas dan lembab. Di Indonesia, cacing ini sering ditemukan di samping Ascaris lumbricoides dan cacing tambang. Next, Kak.
berbentuk seperti tempayan, tong anggur atau barrel shape atau lemon shape. Ukurannya 50 kali 23 mikron. Pada kedua ujungnya terdapat 2 buah mucoid plug atau sumbatan yang jernih. Dinding luar telur berwarna kuning kecoklatan, dinding dalam transparan, isinya berupa massa yang tidak bersegmen. Next, Kak. Cacing dewasa ini berbentuk seperti cambuk, 1/5 tubuh bagian depan kecil, mengandung esophagus, 2/5 tubuh bagian belakang lebar, mengandung intestin dan 1 set alat reproduksi. Baik, selanjutnya saya Yuli Indri Febriani akan melanjutkan. Ada cacing dewasa. Cacing dewasa berbentuk seperti cambuk, 3/5 tubuh bagian depan kecil, mengandung esophagus, 2/5 tubuh bagian belakang lebar, mengandung intestin, dan 1 set alat reproduksi. Cacing jantan berukuran 30-45 mm, ujung posterior membengkok dan mempunyai spikula dengan selubung yang retraktil. Cacing betina berukuran 35-55 mm, ujung posterior lurus dan membulat. Di sini ada gambar dari Trichuris triciura dewasa. Ada yang betina dan laki-laki. Next. Siklus hidup. Telur keluar dari tubuh bersama feses jatuh pada tanah. Di luar tubuh manusia, telur berkembang dan menjadi infektif dalam waktu 15-30 hari. Infeksi terjadi karena menelan telur infektif. Setelah tertelan oleh manusia, telur menetas di usus halus, larva keluar, penetrasi ke dalam fili usus, kemudian turun ke sesum dan menjadi dewasa. Cacing dewasa menanamkan tubuh bagian anteriornya pada mukosa sesum. Cacing betina mulai meletakkan telurnya 60-70 hari setelah infeksi dan mengeluarkan telur sebanyak 3.000-20.000 telur per hari. Lifespan cacing dewasa 1 tahun. Next. Di sini ada siklus dari cacingnya, yaitu yang pertama dari unembryonet phase in feces, yang kedua ada two cell stage, ketiga advent cleavage, yang keempat ada embryonid eggs are ingested, lalu yang terakhir larva heads is small intense. Next. Kondisi yang baik untuk pertumbuhan telur, yaitu suhu panas atau hangat antara 20-32 derajat Celcius, kelembaban cukup 60-80%, keadaan yang teduh, tanah berhumus atau tanah liat. Gejala klinis pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Gejala klinik baru tampak pada infeksi berat, terutama pada anak-anak berupa mual dan muntah, nyeri abdomen, terutama pada titik MC Barney, diare yang disertai bercak-bercak darah tanpa panas, kadang-kadang konstipasi, anoreksia, berat badan menurun, anemia, dan prolapsus rekti. Patogenesisnya yaitu cacing Trichuris pada umumnya hidup di sesum. Hanya pada infeksi berat dapat sampai ke bagian usus yang lain seperti appendix, ileum, terminal, bahkan kadang-kadang sampai ke rektum. Cacing menanamkan diri pada mukosa, menghisap darah dan menyebabkan luka-luka berdarah. Trauma pada epitelum dan submukosa usus dapat menyebabkan perdarahan kronis yang akan mengakibatkan anemia. Luka-luka ini dapat menjadi jalan masuk bagi bakteri dan amuba, sehingga gejala-gejala yang terjadi dapat disertai dengan infeksi bakteri sekunder. Diagnosanya yaitu diagnosa ditegakkan berdasarkan yang pertama ada gejala klinis dan yang kedua ditemukannya telur yang khas di dalam tinja. Lalu pada infeksi berat dapat terjadinya prolapsus rekti dengan ditemukannya cacing dewasa. Terapinya ada mebendazole dengan dosis 200 mg untuk dewasa dan 100 mg untuk anak-anak selama 3 hari. Yang kedua ada albendazole 600 mg dosis tunggal
Dapat juga diberikan oxantel dan pirantel famot. Bila dijumpai adanya anemia, dapat diberikan obat anti anemia. Pencegahan yang pertama menghilangkan sumber infeksi dengan cara pengobatan penderita. Yang kedua, training pada anak-anak dan orang dewasa untuk defekasi di WC. Yang ketiga, mencuci tangan adalah penting untuk mencegah reinfeksi. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan baik secara pribadi maupun kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir ada pendidikan kesehatan. Baik, sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.